Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan kelas reguler yang beranggotakan saya Suci Widya dan rekan saya Dona Marvita Rais. Yang kami bahas pertama yaitu kami akan mereview artikel kontemporer yang berjudul Do Dividends Convey Information About Future Earnings oleh Charles G. Ham, Zachary R. Kaplan, and Mark Tillery dari Journal of Financial Economics tahun 2019. Selanjutnya yaitu latar belakang. Reaksi pasar positif yang kuat untuk pengumuman perubahan dividen adalah salah satu temuan paling empiris yang kuat di perusahaan finance. Namun, kekuatan di balik reaksi ini masih belum sepenuhnya dipahami. Menurut Miller dan Modigliani tahun 1961 menunjukkan bahwa perubahan dividen dapat mengungkapkan informasi manajer tentang laba masa depan, prospek perusahaan terhadap investor. Namun, bukti literatur sangat bertentangan tentang sifat dan tingkat informasi laba yang terkandung dalam pengumuman dividen. Selanjutnya yaitu perubahan dividen pada kenyataannya menyampaikan informasi tentang pendapatan ekonomi mendatang yang berlangsung selama setidaknya 3 tahun, menunjukkan dividen itu meningkat atau menurun di perusahaan-perusahaan. Selain itu, besarnya informasi yang diungkapkan tentang pendapatan tak terduga cukup besar untuk menjelaskan reaksi pasar terhadap perubahan dividen. Pelemahan informasi ini dicatat dalam studi sebelumnya sebagai fungsi dari kecenderungan sistem akuntansi untuk menggabungkan investasi dan laba. Sementara, banyak studi menunjukkan bahwa perusahaan menyesuaikan operasi mereka dalam menanggapi berita negatif, seperti berita bahwa penurunan dividen digunakan untuk menunjukkan upaya untuk memperkirakan persistensi laba perubahan terkait dengan perubahan dividen ketika menggunakan laba bersih. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu untuk meneliti apakah perubahan dividen informasi laba tentang masa depan. Selanjutnya yaitu mengenai deskriptif sampel. Penelitian ini memperoleh data dari deklarasi dividen dari Pusat Penelitian di Harga Efek Basis Data atau CRSP. Peneliti memilih semua deklarasi kuartalan dividen dengan kode distribusi 1232 selama periode 1971 sampai 2016, di mana perusahaan membuat deklarasi dividen kuartalan sebelumnya di 180 hari terakhir. 5 hal ini memungkinkan peneliti untuk menghitung persentase perubahan dividen, di mana peneliti membatasi sampel ada 3, yaitu yang pertama, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di NYSE Amex and Nasdaq pertukaran. Yang kedua, saham biasa, yaitu orang yang terlibat dengan kode saham 10 atau 11. Kemudian yang ketiga, perusahaan non-keuangan, kecuali perusahaan-perusahaan dengan 4 digit standar industri klarifikasi dengan kode 6. Yang kami bahas pertama yaitu kami akan mereview artikel kontemporer yang berjudul Do Dividends Convey Information About Future Earnings oleh Charles G. Ham, Zachary R. Kaplan, and Mark Tillery dari Journal of Financial Economics tahun 2019.
Selanjutnya, intuisi tambahan untuk temuan yang berbeda dengan metodologi tahun fiskal karena pergeseran penurunan serta pendapatan yang tinggi sebagian besar terjadi melalui perubahan laba pada beberapa kuartalan setelah perubahan dividen, termasuk dalam pendapatan pradividen. Hal ini menunjukkan hubungan antara dividen dan perubahan laba menuju nol. Berarti secara keseluruhan peneliti menyoroti pentingnya waktu dalam mengukur perubahan laba masa depan dan ketika memperkirakan isi informasi dari perubahan dividen. Nah, perubahan dividen ini dalam memprediksi masa depan, pada bagian ini perubahan dividen memiliki kandungan informasi laba dengan regresi perubahan laba masa depan dan perubahan kontrol terhadap laba yang diharapkan, di mana peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu adanya dengan event windows test for the information content, yang kedua dengan fiscal year approach test for the information content. Nah, dalam memperkirakan perubahan laba masa depan yang dilakukan dengan pengukuran laba, mengukur informasi dividen, mengukur persistensi laba masa depan, melakukan perkiraan analisis dalam perubahan dividen, serta memperhitungkan reaksi pasar terhadap perubahan dividen dan laba masa depan. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk fungsional yang digunakan dalam pengujian sebelumnya yang membebankan hubungan linier antara ukuran perubahan dividen dan terkait dengan laba masa depan. Di sini ada gambar dari kasus panel A, panel A dan panel B, di mana panel A ini menunjukkan pendekatan dari studi acara atau window study, dan yang panel B menunjukkan pendekatan dari tahun fiskal. Di panel A, jarak dari perubahan laba masa lalu menunjukkan kecenderungan cukup panjang, sehingga terjadinya dividen setelah perkiraan dari laba masa lalu untuk laba masa depan. Kemudian adanya dari panel B itu digambarkan adanya dari laba masa lalu, laba sekarang atau dividen perubahan di mana saja dapat terjadi. Kemudian ada dari laba masa depan. Dari gambar ini melaporkan timeline untuk menggambarkan sampel dan konstruksi variabel menggunakan pendekatan studi peristiwa atau pada panel A, yang dimana semua deklarasi dividen dalam sampel terjadi antara dua pengumuman laba yang berturut-turut. Selanjutnya yaitu ada di sini terdapat dua grafik, di mana grafik yang pertama itu membahas mengenai panel A, di mana panel A ini mengalami penurunan dividen terlihat pada slide, dan yang kedua itu ada grafik dari panel B yang mengalami peningkatan dividen. Grafik tersebut menunjukkan hubungan antara perubahan dan analisis pendapatan di masa depan dengan melaporkan hasil analisis yang cocok. Dalam panel A atau B, setiap penurunan dividen atau kenaikan terjadi dalam suatu perusahaan industri yang sama dan kuartal laba yang tidak mengalami perubahan dividen. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Perubahan dividen mengandung informasi tentang perubahan pendapatan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan event window yang menggunakan langkah-langkah pendapatan alternatif untuk investasi endogen dan perubahan dividen serta adanya hubungan non-linear antara perubahan dividen dan reaksi pasar. Penelitian ini menunjukkan pengumuman dividen return ulang untuk informasi yang mencerminkan tentang tingkat pendapatan yang permanen, serta menunjukkan bahwa perubahan dividen mengandung informasi tentang jangka waktu yang panjang dari pendapatan, dan bahwa banyak dari pergeseran ke tingkat pendapatan yang lebih baru yang terjadi dalam tahun pertama setelah perubahan dividen. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan antara artikel kontemporer dengan artikel klasik. Pada artikel klasik yang digunakan pada materi kita ini yaitu oleh Jane dan Stephen
Permen tahun 1989 yang berjudul Financial Statement Analysis and the Prediction of Stock Return. Penelitian ini melakukan analisis laporan keuangan yang menunjukkan arah perubahan pendapatan di masa depan. Atas dasar analisis laporan keuangan yang ekstensif, laporan ini memperoleh ukuran dari laporan keuangan yang memprediksi pengambilan saham di masa depan. Nah, hubungan artikel kontemporer dan klasik ini yaitu pada artikel kontemporer perubahan dividen mempengaruhi terhadap arus kas masa depan. Nah, sama dengan artikel klasik yang menyatakan bahwa analisis laporan keuangan yang menunjukkan arah perubahan pendapatan di masa depan. Hal tersebut didasarkan pada penyatuan semua perusahaan model industri spesifik atau perusahaan spesifik yang menghasilkan peningkatan dengan data yang tersedia yang diperkirakan masuk ke dalam koefisien presisi, sehingga disimpulkan bahwa prediksi hubungan antara pendapatan dengan pengambilan saham menimbulkan aspek asosiasi antara pendapatan dan pengambilan saham itu sendiri. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dona Marvita Rais. Saya akan mencoba mempresentasikan makalah yang kami buat yang berjudul Relevansi Nilai Akuntansi atas Praktek Manajemen Laba pada Studi Kasus Jiwasraya. Latar belakang. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, standar akuntansi keuangan menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kriteria utama dari laporan keuangan adalah relevan dan reliable. Relevan itu informasi yang relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu. Sedangkan reliable, informasi memiliki keandalan dan penyajiannya sesuai dengan seharusnya, yang akan disajikan secara wajar. Laba memiliki nilai relevansi bila secara statistik berhubungan dengan harga saham. Dia masalah yang akan terjadi ketika relevansi laba dan nilai buku sebagai alat pengukur kinerja perusahaan dihadapkan dengan praktek manipulasi. Di sini, pada makalah ini kami akan mengangkat kasus PT Jiwasraya, di mana manipulasi pembukuan keuntungan menjadi salah satu penyebab PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar yang terjadi dalam laporan tahunan sejak tahun 2006. BPK menilai ada rekayasa saat transaksi jual beli saham yang dilakukan pihak PT Asuransi Jiwasraya sehingga harga saham yang dibeli tidak mencerminkan harga saham yang sebenarnya. Rumusan masalah pada makalah ini, yang pertama bagaimana dampak dari manajemen laba pada kasus PT Jiwasraya. Yang kedua, bagaimana reaksi investor terhadap relevansi nilai informasi akuntansi pada kasus PT Jiwasraya. Yang ketiga, bagaimana pengaruh arus kas dan dividen pada kasus PT Jiwasraya. Pada pembahasan, kami akan membahas relevansi nilai akuntansi, manajemen laba, arus kas, serta dividen. Relevansi nilai informasi akuntansi merupakan konsep yang membahas tentang berbagai makna dan ukuran yang berkenan dengan akuntansi. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Informasi yang relevan akan membantu pemakai membuat dan memprediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini, dan masa depan, yaitu memiliki nilai prediktif. Informasi yang relevan juga membantu para pemakai laporan keuangan menjustifikasi
atau mengkoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu, yaitu memiliki nilai umpan balik. Studi mengenai relevansi informasi akuntansi ini sudah berlangsung sejak lama, diawali oleh studi-studi yang pertama yang dilakukan oleh Ball and Brown pada tahun 1968. Penelitian tersebut menguji tentang relevansi nilai laba. Laba memiliki nilai relevansi bila secara statistik berhubungan dengan harga saham. Penurunan dan peningkatan laba berhubungan dengan penurunan atau kenaikan harga saham. Selanjutnya, manajemen laba. Leslie pada tahun 2017 mendefinisikan bahwa manajemen laba itu merupakan suatu tindakan salah saji informasi keuangan dalam rangka meningkatkan hasil laporan keuangan. Di dalam prakteknya, manajemen laba terjadi ketika para manajer merubah laporan keuangan yang menyesatkan terhadap pemegang saham atas dasar kinerja ekonomi suatu organisasi atau untuk mempengaruhi hasil sesuai dengan kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Dalam manajemen laba ini, Rahman dan Octaviana pada tahun 2010 dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu penyebab penurunan nilai relevansi itu dikarenakan oleh kualitas laba akuntansi yang rendah, yang disebabkan oleh adanya praktik manajemen laba secara opportunistis. Yang ketiga ada arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menyajikan aliran kas perusahaan dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas ini sering digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengevaluasi kegiatan operasi yang telah berlalu dan dalam membuat perencanaan investasi serta kegiatan pendanaan di masa depan. Laporan ini juga digunakan oleh investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam menilai kemungkinan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang keempat ada dividen. Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki, tergantung pada banyaknya saham yang diinvestasikannya. Ketika seseorang berinvestasi di saham, maka yang diharapkannya yaitu return atau tingkat pengembalian yang ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham. Kesimpulan, manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Teknik manajemen laba yang dilakukan manajer dalam memanipulasi laba perusahaan untuk tujuan tertentu, sehingga informasi yang diperoleh oleh investor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan mempengaruhi kualitas informasi laba perusahaan. Informasi laba di dalam laporan keuangan harus berkualitas karena informasi laba tersebut akan dijadikan salah satu alat ukur suatu perusahaan dan membantu para investor dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika laporan keuangan sudah dimanipulasi, berarti untuk mengevaluasi arus kas dari kegiatan operasi perusahaan yang telah lalu, sulit untuk dilakukan. Begitu juga dalam membuat perencanaan investasi serta kegiatan pendanaan di masa depan. Akibatnya, seorang investor diharapkan untuk berpikir dan bertindak lebih untuk mengetahui suatu perusahaan sebelum nanti akan menderita kerugian karena berinvestasi pada perusahaan yang salah. Salah satu yang diharapkan oleh investor
itu adalah memperoleh dividen. Tanpa mereka sadari, para manajer perusahaan dapat melakukan manajemen laba terhadap kebijakan dividen, seperti memanipulasi data atau informasi akuntansi yang relevan demi keuntungan pribadi yang berakibat terhadap penerimaan dividen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada saran